Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu, tidak lupa Masya Allah di waktu yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan, plus di tempat yang Allah jadikan keberkahan pula. Dua keberkahan dikumpulkan di sini. Tempatnya berkah, waktunya berkah. Kalau sudah kita ketemu dengan keberkahan semacam ini, jangan sampai dilalaikan kesempatan emas ini. Namanya berkah. Bisa jadi kita ibadah sedikit tapi dilipat gandakan amalannya, baik tempat, baik waktu. Ya, subhanallah, termasuk salah satu ibadah yang mulia. Bahkan sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Itu Masya Allah. Sebaik-baik Anda setelah menunaikan sholat fardu, ibadah-ibadah fardu, ibadah terbaik berikutnya adalah menuntut ilmu. Dan aktivitas seperti yang Anda lakukan sekarang termasuk apa? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Ya. Karena diamanai oleh panitia, oleh Pak Marwan, Abu Ammar, untuk isi kajian sekarang, walaupun sebenarnya di hadapan saya masih banyak orang yang berilmu, tapi ya ilmu datang dari siapa saja, atau mungkin karena saya lebih muda daripada Anda, tapi tidak ada halangan untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bapak, pertama sangat senang sekali, bahagia sekali saya diundang ke sini, ketemu dengan jamaah yang semangat. Masjid yang dibangun hanya dari beratap seng, dari panas, sampai sekarang Anda merasakan nikmatnya dengan AC dan dingin, itu kenikmatan yang patut disyukuri. Ya, yang dibangun dengan jerih payah karyawan, Masya Allah, itu patut disyukuri, jadi amal jariah Anda, Masya Allah. Barang siapa man bana baitan min baitillah banallahu baitan fil jannah al qasar fil jannah. Barang siapa membangun rumah Allah di dunia, nanti akan disiapkan istana di surga, Masya Allah. Rahimahullah jami'an. Judul kita kali ini, ya, judul yang agak unik, mungkin tidak seperti materi kajian Ustadz yang lainnya, karena kita konsennya ke Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Maka judul-judulnya kita seringnya ke arah apa? Ke arah antaranya kesehatan. Tak heran Imam Syafi'i sudah berwasiat, sebagaimana dikatakan harmalah kana Syafi'i yatalahaf mimma dhayya'a al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih di zamannya. Imam Syafi'i sekitar 150-an Hijriah. Ya. Dahulu Imam Syafi'i, ya, sekitar 100-an Hijriah ya, beliau ya. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa yang disia-siakan oleh kaum muslimin dari apa? Dari ilmu kedokteran, ilmu pengobatan yang kaum muslimin mengentengkan. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Wa huwa thuluthul ilm. Ilmu pengobatan termasuk sepertiga dari ilmu. Dan sayangnya apa kata beliau? Wa wakalu ilal yahudi wan nasara. Sayangnya kaum muslimin memasrahkan, menyandarkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Itu zaman dulu Imam Syafi'i. Apalagi zaman sekarang, kita banyak yang memasrahkan kepada mereka-mereka. Padahal ilmu pengobatan yang diajarkan Nabi dan ulama-ulama Islam yang sibuk dalam ilmu pengobatan adalah ilmu pengobatan yang Masya Allah simple, efektif, efisien, jauh dari efek samping. Nah, dalam pembahasan kali ini, puasa ini ternyata adalah termasuk terapi bagi tubuh kita, baik terapi iman ataupun terapi fisik. Terapi iman, coba kita lihat puasa ini, Allah sudah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat surat Al-Baqarah ayat 183.
Wahai orang-orang yang beriman. Coba, pertama Allah panggil kita, Allah ciptakan hambanya sendiri, dan Allah panggil mereka hambanya sendiri dengan sebaik-baik panggilan. Bayangin, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memanggil kita dengan sebaik-baik panggilan. Allah menghormati kita. Ada orang yang Ramadan nggak puasa, Allah tidak bilang, ya ayyuhalladzina tarikus siyam, wahai orang-orang yang meninggalkan puasa. Enggak, Allah tetap panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya cacat. Orang yang nggak puasa di bulan Ramadan imannya cacat, ya, tapi dipanggil tetap dengan sebaik-baik panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Mereka yang berbuat zina, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, tetap dipanggil orang-orang yang beriman. Ya, walaupun mereka zina tetap dipanggil orang yang beriman dalam keadaan iman mereka cacat. Allah enggak memanggil mereka ya ayyuhazzuna, wahai pelaku zina, enggak. Allah panggil dengan sebaik-baik panggilan. Ini menunjukkan apa? Baiknya muamalahnya Allah sama hambanya. Baik. Ya, ini menunjukkan Allah sayang sama kita. Kita aja yang subhanallah kadang nggak tahu diri sama Allah. Dikit-dikit yang disalahin takdir. Ini semua takdir Allah. Saya cerai karena takdir Allah. Saya sakit karena takdir Allah. Semua dinisbatkan, semua murni karena takdir Allah. Padahal suami istri cerai nggak akan karena sebab apa? Karena dosa kita sendiri. Kita berbuat maksiat, akhlaknya istri jadi buruk, spontan. Ya, sebaliknya demikian, istri juga demikian. Maka jangan saling apa? Langsung menyalahkan takdir Allah. Bermula dari dosa kita, musibah yang menimpa kita. Nah, demikian ketika kita sakit juga gitu. Subhanallah, Ramadan ini kok subhanallah ya, setiap puasa Ramadan saya sakit mah. Setiap puasa Ramadan ya, saya kolesterol naik, asam urat naik, gula darah naik. Subhanallah, setiap bulan Ramadan satu harinya naik 1 kilo. Ya, masuk 18 Ramadan naik 18 kilo. Jangan salahkan takdir Allah. Koreksi makanan Anda. Ya, koreksi makanan Anda di bulan Ramadan. Allah tidak menginginkan dengan puasa ini hambanya sakit. Allah kalau memerintahkan sesuatu pasti ada kebaikan di balik sesuatu itu. Allah kalau melarang sesuatu pasti ada keburukan di balik sesuatu itu. Ketika Allah larang kita makan babi, ternyata babi adalah hewan yang ternyata ada cacingnya, yang cacingnya bisa menembus semua organ tubuh manusia. Ternyata babi satu-satunya hewan yang makan najisnya sendiri. Makanya babi kalau jalan gimana? Mesti menunduk. Ya, kenapa babi jalannya menunduk? Karena malu. Malu bapak ibunya babi. Nah, rahimahullah jami'an, ini babi dilarang karena apa? Buruk bagi kita. Nah, demikian pula juga demikian. Kalau di bulan Ramadan ada di antara kita bulan Ramadan disamakan sama luar Ramadan. Di bulan Ramadan mata ini sulit sekali untuk menundukkan pandangan dari pandangan mata yang melihat sesuatu yang haram. Dari dunia maya, dunia nyata. Ramadan sama tidak Ramadan sama, tetap mata itu jelalatan. Padahal Allah itu siapa? Allah ya'lamu khainatal a'yun. Allah sangat tahu pandangan mata yang khianat, tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Ini Ramadan nggak Ramadan sama. Demikian ketika di bulan luar Ramadan, di luar Ramadan, lidah ini tajam banget. Mudah sekali membuli, mengata-ngatai saudaranya, mencibir saudaranya, menggibahi, ngadu domba. Mudah sekali. Di bulan Ramadan gak ada bedanya. Yang naasnya lebih parah terjadi di bulan Ramadan. Tangan juga gitu, mudah sekali gerakan gadget untuk melihat website yang gak layak untuk dilihat. Tangan mudah sekali untuk ngeprank saudaranya. Ya. Subhanallah, kaki mudah sekali untuk melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Atau kaki mudah sekali menjauhkan kakinya jauh dari masjid ketika adzan berkumandang. Di bulan Ramadan semakin jauh dari masjid.
Di bulan Ramadan hati subhanallah tetap masih apa? Suka menjadi hati yang iri, hasad, dengki, mudah marah, ya, niat-niat buruk muncul di bulan Ramadan. Kalau niat seperti ini sama terjadi di bulan Ramadan atau lebih parah di bulan Ramadan, berarti apa? Koreksi sholat kita. Karena Allah sudah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu untuk mencegah kita dari perbuatan fuhsh, keji dan mungkar. Di bulan Ramadan syariat kita ditambah, bukan hanya sholat fardu, sholat rawatib, tapi ditambah untuk banyak-banyak baca Al-Quran. Makanya Ramadan dijuluki Syahrul Quran. Di bulan Ramadan ditambahi dengan apa? Sholat taraweh, sholatnya ditambah. Kok masih berbuat maksiat? Berarti koreksi sholat kita. Karena sholat harusnya mencegah dari perbuatan keji, mungkar, maksiat. Ternyata Ramadan tambah maksiat. Maka apa? Koreksi sholat kita. Barangkali sholat kita nggak diterima di sisi Allah. Barangkali diterima hanya sekian persen. Barangkali sholat kita seperti sholatnya orang munafik. Bagaimana mereka kalau sholat? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat berdiri malas-malesan. Sholat maghrib, sholat isya kekenyangan, ngantuk, males. Yang penting sholat. Sholat tarawih ngantuk terus. Ya, subhanallah, ajib. Kita kalau ngantuk biasanya antara 2 rakaat sedia kopi, antara 2 rakaat minum kopi. Pokoknya cari semangat biar sholat itu khusyuk. Jangan dikalahkan kantuk. Jangan juga otaknya ya nge-lag, ya, nggak khusyuk. Makanya Allah berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah menang orang mukmin, telah sukses. Siapa mereka? Yang sholatnya khusyuk. Kalau sholat kita tidak khusyuk, berarti kita bukan menjadi orang yang menang, ya. Atau mungkin sholat kita nggak bisa mencegah dari perbuatan kemaksiatan. Karena apa? Sholat kita mungkin sering mengakhirkan dari sholat tepat pada waktunya. Allah berfirman, Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kata Ibnu Abbas, siapa mereka yang sholat tapi celaka? Yaitu mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat asar jam 3:14. Keluar dari kerja, sholatnya jam berapa? Jam 4:04. Selesai 1 jam sudah. Ya, yang ngerinya maghrib kurang 5 menit baru sholat asar. Nah, nasallallahu afiyah. Ini sholat-sholat yang seperti ini gak bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat. Koreksi sholat kita. Sama, kalau Ramadan ngeluh banyak penyakit, koreksi pola makan kita. Ya, Ramadan Allah jadikan kita itu apa? Diperbaiki imannya, diperbaiki fisik kita. Coba, Allah sudah berfirman, di antara Ramadan itu untuk menambah iman kita. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dengan sebaik-baik panggilan. Ya, padahal kita sebagai hamba. Hamba itu kayak budak, ya. Tapi istilahnya bukan budak-budak manusia, tapi apa? Hamba Allah yang kita harus menghina di hadapan Allah. Dipanggil dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang gak beriman gak hai. Sorry ya, minggir yang gak beriman. Ini hanya butuh Allah panggil orang-orang yang beriman saja. Yang belum masuk Islam, gak beriman, gak masuk dalam konteks panggilan ini. Kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan bagi anda semua untuk berpuasa. Bagi siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana umat-umat yang sebelumnya telah diwajibkan puasa. Berarti syariat puasa bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad juga ada puasa. Yahudi, Nasara juga ada puasa. Cuma puasa ala Nabi Muhammad menyempurnakan puasa ala kaum yang sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar anda semua menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak bilang agar anda semua menjadi orang yang kelaparan. La'allakum,
taju'un la'allakum ta'tishun, agar Anda menjadi orang yang kehausan. Enggak, tapi yang dimaukan Allah agar Anda menjadi manusia yang bertakwa itu. Dan takwa letaknya di hati. 11 bulan lisannya gak dijaga, 11 bulan mata gak dijaga, tangan gak dijaga, hati gak dijaga, kaki gak dijaga. Ramadan ngerem semua. Makanya Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula az-zur wal jahl wal 'amala bih falaysa lillahi haja yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa enggak bisa meninggalkan ucapan dustanya, celaannya, makiannya, ya, kejahilan dia dan amalan-amalan dia enggak dijaga, maka Allah enggak butuh puasanya dia yang hanya bisa menjaga lapar dan dahaga. Kalau puasa hanya jaga lapar dan dahaga, niscaya anak-anak kita kadang lebih mahir daripada kita kalau jaga urusan makan. Tapi yang dimaukan itu apa? Hati. Makanya Nabi bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang puasa dalam keadaan keimanan dia, mengharap pahala kepada Allah, di mana harapan itu di hati, maka diampuni dosa-dosanya. Ini hati yang diinginkan. Ya, makanya puasa untuk meningkatkan iman kita, ketakwaan kita. Yang 11 bulan kita mungkin ngentengin dosa di bulan Ramadan, jangan lagi dientengin. Dosa di bulan Ramadan dilipat gandakan, sebagaimana perbuatan kebaikan kita dilipat gandakan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Ramadan ini, ya, sebagai tamu bagi kita. Makanya namanya tamu jangan disia-siakan. Tamu itu dimuliakan. Tamu jangan dicuekin, tapi dimuliakan, disambut. Termasuk Ramadan bagi kita, tamu bagi kita, maka sambut. Ya, sehingga apa? Amalan-amalan semua di bulan Ramadan, dari amalan ketaatan yang Anda lakukan, apa? Anda rasakan amalan tersebut betul-betul lezat. Betul-betul bagaimana sih menyambut tamu? Anda mau kedatangan calon mertua, Masya Allah. Kebayang calon mertua mau datang, mau jodohin apa? Anaknya mau dilamarin sama Anda, bukan Anda ngelamar ke dia. Ini orang tuanya mau datang ke Anda ngelamar Anda. Bayangin, disiapin apa? Ruangannya disiapin, makanan disiapin, wewangian disiapin, ya, semua disiapin. Ini Ramadan, ya. Para ulama di masa silam, seperti disebutkan Ibnu Rajab, mereka itu sebelum Ramadan datang, 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar apa? Bisa dapat Ramadan. Ketika Ramadan sudah sirna, 6 bulan setelah Ramadan juga berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Wah, ini kebayang bagaimana mindset mereka ketika menyambut Ramadan. Betul-betul diagungkan Ramadan. Sampai disebutkan Nabi SAW ketika mendapati Ramadan, disebutkan Ibnu Abbas, bagaimana sifat Nabi? Ajwadu bil khairi min rihil mursalah. Nabi itu mendatangi kebaikan. Nabi menjadi orang yang paling baik, paling dermawan di antara manusia yang lainnya. Ketika mendapati Ramadan, menyambut kebaikan itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Itu Masya Allah. Bagaimana Nabi ketika setiap malamnya menyambut malaikat Jibril, mengajarkan kepada Nabi tentang Al-Quran, berpakaian dengan sebaik-baik pakaian, wewangian, penampilan, mandi dulu, subhanallah, betul-betul disiapin. Malam Ramadan betul-betul disiapin. Di malam Ramadan gak didapati malam-malam yang lainnya. Makanya kalau kita tahu keutamaan Ramadan, siang dan malamnya, ya, kita terasa apa? Gembira kalau Ramadan datang. Ketika Ramadan akan sirna, sedih. Begitu pula kalau sholat, jangan ngerasa sholat Allahu Akbar. Apa yang dirasakan sholatnya? Ya Allah, imam ini gak selesai-selesai bacaannya, panjang banget, lain kali cari masjid lain lah. Nah, ada yang sholat 2-3 rakaat 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. 2-3 rakaat 7 menit, dapat apa? Batal sholatnya. Gak tumanina, gak khusyuk. Ada yang 11 rakaat yang dibaca suratnya kulhu semua. Nah, 11 rakaat ketika dibaca panjang, komen, ya Allah, kapan selesainya imam nih, ya Allah, ya.
Nah, ini berarti nggak merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Ini orang yang hatinya perlu diterapi, hatinya sakit, bukan hati yang sehat. Subhanallah, subhanallah. Coba, makanya kalau Anda mendatangi satu ibadah, katakan seperti ibadah sholat, kun kasamak fil bahr, jadilah Anda seperti ikan di lautan. Ikan di lautan, dia memang habitatnya itu lautan. Ketika dia diangkat dari laut, kita letakkan di perahu, ikan akan gelisah, loncat-loncat. Kenapa? Karena dilepas dari habitatnya. Anda sama, kalau Anda sholat tarawih, rasakan sholat tarawih itu habitat Anda. Anda gak ingin cepat salam, Anda gak ingin cepat selesai, sehingga asyik baca. Nah, kalau sholat kita nggak bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat, sekali lagi, sholat kita perlu dievaluasi. Terus lakukan evaluasi. Kalau Anda perhatikan, selama 1 tahun Anda sholat paling khusyuk di bulan apa? Bulan Ramadan kan? Di bulan Ramadan Anda paling khusyuk sholat di 10 hari keberapa? Pasti Anda jawab 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir, sholat Anda paling khusyuk di malam-malam keberapa? Pasti sering jawab malam ganjil. Di malam ganjil Anda paling khusyuk, perasaan Anda di malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Rasakan semua sholat yang Anda rasakan seolah-olah Anda selalu berada di malam Lailatul Qadar. Ya, ini rahmatullah jami'an. Malam Lailatul Qadar setahunnya itu hanya ada di 1 bulan. Dalam 1 bulan ada di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itulah kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, sampai kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya malam Lailatul Qadar itu ada di dalam 1 malam dalam 1 tahun, niscaya saya akan hidupkan semua malam selama 1 tahun. Lah ini malam Lailatul Qadar, ya, cuma 1 malam ada di 10 hari. Maka 10 hari ini jangan sampai dilewatin. Jangan sampai kita gak dapat malam Lailatul Qadar. Jangan sampai, ya, jangan sampai. Sebentar lagi malam Sabtu kita insya Allah ada di malam Lailatul Qadar. Jangan lewatkan. Ya, istrinya bilang, Mas, 10 hari terakhir kita waktunya shopping. Jangan diikutin. Kalau mau shopping sekarang aja. Shopping juga bisa online, ya. Nah, mindset sudah salah. Idul Fitri sudah identik dengan pakaian baru, sudah identik dengan shopping, tapi nggak identik dengan iktikaf. Subhanallah. Nah, wali rahmatullah jami'an. Malam-malam 10 hari terakhir, jalan di mana-mana macet, masjid sepi. Coba, zaman sudah terbalik, Allah. Gimana hati kita mau sehat? Gimana mata kita akan tunduk? Lisan kita akan bisa kita tahan, hati kita jauh dari hasad, iri, dengki. Kalau apa? Mindset ini gak dibenerin, sholat kita gak dibenerin. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Nah juga demikian, ya, di bulan Ramadan jangan jadikan sebagai penghalang aktivitas bagi Anda. Saya puasa, akhirnya apa? Ya, akhirnya nggak mau kerja, maunya tidur. Karena tidurnya orang puasa ibadah. Siapa yang bilang? Nggak ada yang bilang tidurnya orang puasa ibadah. Ya, ini bukan apa? Bukan dalil, bukan hadis Nabi juga. Tidurnya orang puasa ibadah adalah alasan untuk dia apa? Alasan nggak kerja sama istrinya. Ya, masya Allah, tidurnya orang puasa kan ibadah. Tidur dari habis fajar sampai menjelang duhur mending, ini menjelang maghrib. Ya, nanti sholatnya diqadha. Ini namanya bukan tidur ibadah, tapi apa? Tidur untuk latihan jadi mayit. Nah, rahimahullah jami'an. Wah, ini mindset yang perlu dibenerin. Nah, perlu diketahui ternyata puasa itu adalah syariat Nabi. Syariat yang Allah jadikan melalui lisannya Nabi SAW, yang gak sama dengan syariat puasa kaum-kaum yang sebelumnya. Allah menginginkan puasa bukan untuk timbul penyakit bagi tubuh kita, bukan kita menjadi orang tambah maksiat, tapi sebaliknya menjadi orang taat dan menjadi tambah sehat. Tuh yang perlu diperhatikan. Kalau kita tahu manfaatnya puasa, kita jadi semangat puasa, plus ibadah-ibadah di bulan puasa jadi semangat.
Ya, jadi semangat, bukan tambah apa? Alasan puasa, saya lemes. Ya, mau kerja alasannya Allahumma inni shaim. Ya, dalilnya benar sahih, dipakai dalil untuk apa? Untuk bermalas-malasan. Ini dalil dipakai kalau apa? Kalau ada orang dolimin kita, ada orang mencela, memaki kita, mendolimi kita, katakan Allahumma inni shaim, saya puasa. Bukan alasan apa? Untuk berenak-enakan tidur panjang, bukan. Nah, dalil jangan dijadikan apa? Cocok dengan syahwatnya, dipakai untuk apa? Tapi lihat Nabi untuk apa menggunakan dalil ini. Alhamdulillah, kalau Anda lihat puasa tadi untuk meningkatkan ketakwaan kita, iman kita, menjauhkan kita dari neraka. Sampai kata Nabi, satu hari puasa saja bisa menjauhkan kita dari neraka 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun, dalam riwayat seperti langit dan bumi dijauhkan. Bayangin kalau kita Ramadan puasa satu hari, kita gak puasa, nyesel rasanya. Ya, ketika salah pola makan akhirnya sakit, nyesel, wallah nyesel. Gara-gara salah pola makan akhirnya sakit, kemudian gak bisa puasa. Eman banget. Apalagi yang naasnya sengaja gak puasa di bulan Ramadan dalam keadaan gak sakit, gak safar, gak ada udzur. Ya, gak haid, gak nifas. Ya, gak ada udzur. Dia gak puasa. Karena apa? Malas saja. Ingat, ancamannya sangat keras. Sebagaimana disebutkan Nabi pernah tertidur, datang dua laki-laki ngajak Nabi untuk manjat gunung. Ketika naik ke gunung, Nabi mendengar suara teriakan yang keras, dan Nabi melihat ada orang yang mulutnya digantung, mulutnya kiri kanannya robek, keluar darah. Kemudian Nabi tanya, siapa itu? Ya, man haula? Kata dua orang laki-laki ini, siapa? Mereka ini adalah orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya berbuka, gak ada uzur. Subhanallah, hati-hati. Gak bisa jadi halangan aktivitas kita. Kita puasa, dihalangin dari aktivitas, enggak. Kemudian alhamdulillah, puasa ini ternyata apa? Menjadikan kita termasuk golongan orang-orang siddiqun, syuhada, orang-orang yang jujur dan para orang mati syahid. Juga akan menjadi syafaat kita di hari kiamat. Puasa juga akan menyebabkan kita masuk pintu-pintu surga namanya Rayyan. Puasa juga, masya Allah, manfaatnya banyak banget. Sekarang kalau kita lihat dengan puasa ini, kita harusnya sehat, bukan sakit. Coba Anda lihat, selama musim pandemi berjalan kemarin, Anda lihat di bulan Ramadan menurun nggak angka penderita COVID di rumah sakit? Anda lihat. Bukan hanya COVID, kasus semua penyakit Anda lihat di bulan Ramadan menurun apa enggak? Rata-rata menurun. Kalau di Arab Saudi menurun, tapi yang meningkat apa? Angka kecelakaan. Kenapa? Di Arab Saudi itu malam hidup, orang-orang kelayapan banyak yang enggak tinggal di masjid, jadinya balapan, ngedrift dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau di rumah sakit di Arab Saudi itu malam itu mesti ada orang kecelakaan banyak. Ya, lain kalau di Indonesia penyakitnya seringnya terkait apa? Pola makan. Ya, di bulan Ramadan, subhanallah, angka penyakit menurun, termasuk angka COVID tahun kemarin. Anda lihat. Kenapa? Karena ternyata puasa kita itu terapi bagi tubuh kita. Ya, orang kalau sakit, anjurannya justru jangan banyak makan, disuruh puasa. Kata Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, 700 tahun sebelum Nabi lahir, dia sudah mewanti-wanti. Kalau ada orang sakit dikasih makan sama dengan ngasih nutrisi pada penyakit. Ya. Juga ucapan dia, ucapan hikmah dia. This is because of eating, the therapeutic is fasting. Penyakit karena banyak makan, obatnya ya puasa. Ya. Jangankan manusia, ya, hewan saja kalau sakit mereka puasa. Kucing, anjing, ular, ya, ayam, burung merpati. Mereka ini kalau sakit, mereka gak nafsu makan. Walau kasih hidangan makanan favorit mereka, gak akan mau makan. Macan, ya, kalau sakit, mau dikasih janin bayi, gak akan mau makan. Kenapa? Karena itu reaksi tubuh dia. Apa? Memuasakan tubuhnya. Ya, kucing kalau pilek, gak akan minta kepada tuannya CTM. Ya, kalau demam gak akan minta untuk apa? Minum paracetamol. Mereka puasa, tidur, diem. Itu puasa mereka.
Ternyata ketika mereka sakit, mereka nggak mau makan. Ternyata apa? Leukosit naik, kekebalan tubuh naik, dan sembuh dari penyakitnya. Coba ajib. Ini ada bimbingan di sini. Di sini hewan. Nabi juga ngingetin dalam sabdanya. Ya, yang ulama khilaf, ada melemahkan hadis ini, ada yang mensahihkan. Adapun Syekh Albani mensahihkan dengan melalui jalan yang begitu banyak. Dan lafaz hadis ini sesuai dengan konsep kedokteran Arab klasik. La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa innallaha tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yasqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara Anda untuk makan dan minum. Coba, ini Nabi yang bersabda. Karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Coba bayangin, kalau ada orang sakit, anak istri kita sakit, jangan dipaksa makan minum. Kalau orang sakit lidah pahit itu indikasi bahwa liver dia sedang lemah. Kenapa lemah? Kebanyakan makanan yang masuk ke dalam mulutnya, yang makanan ini rata-rata membuat apa? Liver lemah dan lembab. Makanya nggak nafsu makan. Ya, nggak nafsu makan tujuannya apa? Biar kelembapan di tubuh dibakar, dikeringin dulu kelembapan itu. Kemudian pahit, lidah nggak nafsu makan, ditambahi kadang demam. Demam itu reaksi tubuh untuk apa? Menggodok kelembapan dalam tubuh. Kalau tubuh kita terlalu lembab, akan jadi sarang penyakit. Gak heran kalau ada orang kena COVID, ya, dan kena COVID berulang-ulang, Anda harus tadabburi. Anda sebagai seorang muslim yang Allah sudah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Wahai orang yang punya akal, hendaknya kalian mengambil pelajaran. Seorang muslim la yuldak fil juhur maratan, gak boleh masuk lubang biawak 2 kali, gak boleh terjerumus dalam lubang 2 kali. Artinya apa? Kalau sudah kena COVID, ambil pelajaran. Berikutnya apa? Biar sembuh. Itu harus ambil pelajaran. Ternyata penyebab seseorang sering kena COVID, kenapa? Karena tubuhnya lembab. Gak heran kalau ada orang divaksin 2 kali, masih di booster, masih kena COVID. Apa sebabnya? Karena tubuhnya masih dingin lembab. Tuh pelajaran. Ya, subhanallah juga demikian. Dulu teori di awal, orang yang sudah kena COVID sekali gak akan kena COVID lagi. Ternyata hoax. Ternyata ada orang yang kena COVID 5 varian sudah dia cicipin semua. Jadi lulus dari musim pandemi, titelnya LC, lulusan COVID. Gamma sudah dicoba, Delta sudah dicoba, Zeta sudah dicoba, Alpha sudah dicoba, yang terakhir Omicron sudah dicoba. Masya Allah, 5 varian sudah di test drive. Masya Allah. Hanya kenapa? Karena tubuhnya dingin lembab. Dikasih antivirus, kasih antibakteri, kasih anti jamur, tetap kena COVID. Pakai masker 10 lapis, tetap kena COVID. Sampai mobilnya jaga jarak, tetap kena COVID. WFH, masuk rumah, gak keluar-keluar selama musim pandemi 2 tahun. Di rumah kena COVID. Virus masuk rumah, gak perlu ketok pintu. Lewat bawah bisa masuk. Cari hidung yang lembab mana, sudah kena. Atas izin Allah, kena. Subhanallah, ajib. Masker demi Allah bukan jaminan. Yang jadi jaminan hanyalah apa? Surat tanah. Gak ada mau jadi masker jadi jaminan. Nah, wah ini tawakal perlu ditingkatkan. Masker sebab, oke sebab. Tapi sebab yang terbesar adalah jadikan tubuh kita bukan dingin lembab. Itu penting. Dikasih antibiotik, dikasih vaksin, kalau tubuh masih dingin lembab akan berulang. Kenapa? Dingin lembab adalah media inang yang cocok untuk virus, bakteri, jamur untuk berkembang. Pakai masker menghalangi, tapi nggak menjamin. Ya, jaminan di sisi Allah. Ya, nah Allah yang memberi izin, siapa karena tidak kenal. Ya, fa'idha rahmatullah. Apa menunjukkan apa? Antara tawakal akidah kita terkait dengan sebab persembuhan, sebab kena penyakit juga perlu diambil ilmunya. Nah, Allah jadikan sebab orang sehat kena COVID ada sebabnya. Orang kena COVID sembuh ada sebabnya. Maka kita cari sebabnya. Ya, biar sehat tetap sehat bagaimana? Biar sakit kemudian sehat bagaimana? Ada sebabnya. Nah, fa'idha rahmatullah jami'an. Ini contoh, puasa ini ternyata adalah cara yang kata Ibnu Qayyim, huwa anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridati ar-rutbah.
Puasa adalah cara yang paling bermanfaat untuk menghilangkan tubuh yang sifatnya dingin lagi lembab. Makanya di musim pandemi Covid Anda lihat kustul hindi manjur. Kenapa? Karena sifatnya panas kering, lawan dari dingin lembab. Puasa manjur. Kenapa? Karena puasa sifatnya panas kering, untuk menghilangkan dingin lembab pada tubuh. Kayu putih manjur. Kenapa? Karena kayu putih sifatnya panas kering, untuk menghilangkan dingin lembab pada hidung kita. Itu contoh. Itu ajaib, ya. Makanya kalau sudah tubuh nggak dingin lembab lagi karena kita mengambil sebab untuk memanaskannya dengan puasa, berjemur, olahraga, konsumsi yang sifatnya panas kering, akhirnya tubuh kita nggak cocok lagi untuk virus, bakteri, jamur, patogen. Akhirnya patogen sirna, pergi dengan sendirinya. So, wajib, simple banget. Dan ini cara sejak awal pandemi kita pakai cara seperti ini. Walaupun saturasi oksigen sudah 80, satu keluarga kena Covid semua, ya alhamdulillah dengan izin Allah, ternyata apa? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Covid akan mengancam jika apa? Jika dia nggak tahu caranya, dia tetap konsumsi sifat makanan dingin lembab, kemudian dia memanjakan dirinya menjadi tubuh dingin lembab, ya, kemudian ditambahi dia menjadi orang yang paling takut, panik, khawatir berlebihan. Saat itulah kondisi dia semakin ngedrop, subhanallah. Maka apa? Kemarin Covid jadikan pelajaran bagi kita. Ini rahmatullah, puasa ini manfaatnya apa? Untuk menghilangkan racun dalam tubuh kita. Plak di usus dibersihkan, pembuluh darah dibersihkan, saluran pernafasan dibersihkan, sel-sel yang tua dimakan oleh sel yang muda. Masya Allah, ajib. Diteliti oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Yoshinori Ohsumi. Tahun 2016 disebutkan ternyata dengan puasa ini ada reaksi autofagi. Sel yang tua dicaplok sama sel muda, sel tumor sama sel kanker dilepas, dibuang. Coba aja. Nah, kalau ada di bulan Ramadan masih bilang saya kena GERD, sakit mah, darah tinggi, kolesterol, asam urat, koreksi. Pola makan Anda yang perlu dikoreksi. Nah, kalau masih berbuat maksiat, berarti salat kita yang perlu dikoreksi. Demikian rahmatullah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah setelahnya 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasa yang Anda lakukan itu lebih baik bagi Anda daripada Anda nggak puasa. Lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya, ilmui dari sisi agama, iman, ya, dari sisi juga ilmu dunia kesehatan, ilmui sehingga apa? Kita ngerasa, kita ada mindset puasa ini memang dijamin lebih baik bagi kita daripada kita nggak puasa. Itu ajaib. Nah, juga puasa ada salah satu klinik dibangun dari 1920, namanya Klinik Bacinger. Klinik ini orang datang dari segala penjuru dunia, dari penyakit ringan, dari sakit mah sampai kankernya. Terapi klinik ini nggak ada terapi yang lain kecuali pasien hanya disuruh puasa. Ini orang non muslim, kliniknya orang non muslim. Ada sebagian saudari kita, saudara-saudari kita berangkat ke klinik ini, ya, baru-baru saja sakit pencernaan sekitar 15 tahun sampai menimbulkan anemia. Kemudian berangkat ke sana, ternyata hanya dianjurin untuk puasa. Opname bukan diinfus, opname dipuasakan caranya. Kemudian dia baru berpikir, ya Allah, ngapain puasa pakai cara dia? Mending puasa pakai cara ala Nabi daripada cara mereka. Karena puasa ala Nabi pasti ada hikmahnya. Nah, apa yang dilakukan Nabi pasti ada hikmah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah pasti ada suri tauladan yang baik. Urusan agama, urusan dunia pasti ada yang lebih baik. Kita lihat sahurnya Nabi dan buka puasanya Nabi itu menunjukkan syariat yang dibawa Nabi sebagai penyempurna syariat puasanya orang Yahudi dan Nasara di zaman silam. Lihat sahurnya Nabi. Nabi ada sahur, sampai kata Nabi dari Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada keberkahan. Di sini ulama berpendapat barang siapa yang sengaja tidak sahur, maka dia telah menyelisih sunnah Nabi. Coba kalau Anda sahur, Anda seger, Anda sehat, Anda kuat,
dapat pahala, Masya Allah. Nah, orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka puasa, gak ada syariatnya sahur. Sampai Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasanya kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Karena Yahudi dan Nasrani gak makan sahur, kita makan sahur. Itu pun sahurnya diakhirin. Ketika Anas bin Malik ditanya bagaimana sahurnya Nabi, kapan sahurnya Nabi, dijawab oleh Anas bin Malik, kaqadri ar-rajulu yaqra'una al-Qur'an khamsina al-ayah. Seperti seorang membaca Al-Qur'an 50 ayat sebelum adzan, yaitu 15 menit sebelum adzan. Ketika orang bilang imsak, adzan 15 menit lagi, hendaknya Anda tidak makan, tidak minum. Salah. Justru ketika ada suara imsak, pengumuman imsak, itu waktu sebaik-baik Anda sahur. Ya, hakikatnya imsak, berhenti dari makan minum adalah ketika adzan berkumandang itu. Ya. Kemudian lihat sahurnya Nabi SAW. Kalau kita lihat menunya, Nabi ada onta, ada roti, ada kambing, ada cuka, ada juga merica, zaman Nabi juga ada, semua ada. Tapi Nabi sahurnya seringnya menunya apa, Bapak? Kurma, ya. Nabi sudah bersabda dari riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, kata Nabi apa? Ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Bukan Nabi juga gitu, bukannya Nabi juga kurma. Dan cara bukannya Nabi menyegerakan ketika adzan langsung berbuka. Adapun orang Yahudi dan Nasara bukannya apa? Diakhirin. Makanya Nabi bersabda, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajalan nas al-fitr li'anna al-yahud wa nasara yuakhirun. Ya, senantiasa agama ini akan nampak kokoh dan tegak kuat selama kapan? Selama umat Islam menyegerakan buka puasa. Karena Yahudi dan Nasara mengakhirkan buka puasa. Kapan buka puasanya Yahudi dan Nasara? Ketika bintang bermunculan, ketika masuk waktu Isya. Sedangkan Nabi di sini kenapa mewasiatkan kalau buka puasa agama itu kokoh dan kuat? Kenapa? Karena umat Islam biar nggak sakit-sakitan. Sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan. Biar apa? Jarak antara sahur dan buka gak terpaut waktu yang panjang. Coba Yahudi Nasara nggak ada sahurnya, bukanya nunggu Isya. Coba. Sedangkan kita enggak disegerakan. Kenapa? Biar jarak ini jarak yang bagus untuk tubuh mencuci racun. Kalau waktu puasanya terlalu panjang, ternyata kalau waktu puasa kita melebihi 16 jam, apa yang ditimbulkan? Tubuh butuh kalori, karena kalori makanan yang tersimpan dari sahur sudah habis, akhirnya mengambil kalori dari otot, sehingga otot jadinya akan lemes, lunglai, dan mengalami atrofi otot-ototnya mengecil, dan syariat tidak mengizinkan seperti ini. Makanya puasa, adapun puasa di Norwegia puasanya 20 jam. Tapi beda, mereka dingin, nggak seperti kita yang panas, keluar keringat, dahaga. Kalau mereka kalorinya nggak terlalu banyak dikeluarin, kenapa? Karena ada cuaca yang dingin. Coba, bagaimana Allah menjadikan semua itu hikmah? Coba bayangin. Buka puasanya disegerakan, makanya di antaranya apa? Biar umat Islam kuat, segera tenaganya kembali. Kedua, terkait dengan akidah. Biar apa? Biar akidah kita nggak nyamai akidahnya Yahudi dan Nasara terkait buka puasa mengakhirkan dari waktunya. Kita nggak boleh nyamai Yahudi dan Nasara dan orang-orang kufar, biar nggak sama. Dari sisi iman, akidah biar nggak sama-sama mereka. Dari sisi fisik, biar tenaga cepat kembali. Coba bayangin hikmah. Dan sahur yang terbaik, 1 menit lagi, sahur yang terbaik adalah kurma. Itu menu kesukaan Nabi. Apa hikmahnya? Ternyata ketika perut kosong, yang paling cocok untuk liver dan limpa kita yang manis-manis, dan kurma adalah buah yang paling manis. Coba ajib. Dokter Cina klasik, Yunani klasik, Arab klasik, India klasik sepakat ketika perut kosong yang manis-manis. Makanya ketika sahur Nabi kurma, ketika buka puasa kurma, ketika bayi baru lahir ditahnik sama apa?
kurma, semuanya manis-manis. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada bayi baru lahir terlanjur dikasih minum air susu ibu, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Apalagi bayi sudah 1 tahun ditahnik, gak ada sunnahnya. Sudah terlanjur disusui air susu ibu aja, baru lahir keluar disusuin, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmahnya kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah yang manis-manis dulu masuk ke mulut bayi, sedangkan air susu ibu rasanya bukan manis, hambar ke asin. Coba hikmah. Ya, makanya ketika manis-manis yang masuk dalam perut itu ada yang paling cocok ketika perut kosong. Makanya kalau sahur jangan sahur yang pedes-pedes, sahur pecel sama sambal korek, masya Allah. Sahurnya masem-masem, sahurnya asinan. Sahurnya pahit-pahit, masya Allah. Sahurnya minum sop brotowali, masya Allah. Sahurnya asin-asin, sudah sambal terasi tambah ikan asin, masya Allah. Sahur ini yang terbaik, yang manis-manis. Gak makruh, gak haram Anda makan nasi, lauk kayak apapun, gak haram, gak makruh. Tapi kalau Anda ingin cara terbaik, nih, ini cara sahur dan buka terbaik plus untuk obat terapi Anda. Di antaranya ada istri dari teman kita, pola makan ini diperbaikin, 1 pekan turun berat badan 8,2 kilo, 8 kilo. Ini pola makan benar, ini bukan diet. Tapi apa? Pola makannya benar, kombinasi yang benar, makan di jam-jam yang benar, ya makan nggak boleh berlebihan, ya. Kemudian jangan makan pantangan bagi tubuh dia. Udah, itu termasuk konsep sehat. Coba aja. Bahkan orang yang kanker stadium 4 dengan cara ini sembuh dengan izin Allah. Langsung kami terapi dengan pola makan saja. Ada yang 7 tahun, 15 tahun nggak punya anak, dengan pola makan, alhamdulillah sembuh. Puasa bikin darah encer, sehingga apa? Darah lancar plus darah sehat, karena nggak banyak makanan. Darah kalau kotor, darah ini adalah pembentuk mani laki dan mani perempuan, sperma. Kalau darah kotor, sperma nggak akan sehat. Makanya kembalikan pola makan yang benar. Ya, alhasil waktu sudah habis, gimana nih? Cukup ya. Masalah buka puasa, pokoknya bukanya kurma. Habis makan kurma, nggak perlu minum es buah, nggak perlu goreng-gorengan. Ya. Habis makan minum air dikit, sholat maghrib, dan ini sunnah yang dilupakan. Habis makan kurma, langsung sholat, jangan makan besar. Biar antara kurma sama nasi dikasih jarak. Kata para ulama klasik, kalau kurma dicampur sama nasi, kurma sama lauk hewani, begitu buah-buah yang lainnya akan menimbulkan efek racun pembusukan di dalam usus. Coba makan kurma, sholat maghrib, ya. Makanya nggak ada ceritanya di zaman Nabi sholat maghrib, antara maghrib sama iqomat jaraknya 20 menit kayak zaman kita. Habis waktu makan, enggak, kurma, minum dikit ke masjid, sholat maghrib, baru makan. Nih, hidupkan jarak ini. Kalau Anda salah pola makan ketika buka puasa, lihat, buka puasa habis buka apa? Sering sendawa, perut begah, perut kembung, kepala pusing, ciri-ciri pola makan gak bener. Makanan numpuk di usus, ini gak direkomendasi. Gimana selanjutnya karena waktu sudah habis, silakan cek di kajian panjang kami, link YouTube kami Abdullah Madani Official, ya, sehat di bulan Ramadan, ya, insya Allah itu. Selanjutnya mungkin tanya jawab 1-2 pertanyaan, barakallahu. Cukup aja insya Allah karena waktu sudah habis, ya. Biar antum kembali ke markas masing-masing. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah berikan taufik kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah jaga kesehatan kita, dan semoga Allah jaga kita insan yang keluar di bulan Ramadan dalam keadaan dihapuskan semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.